Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah di siang hari ini saya berikan atau kami berikan apresiasi kepada seluruh panitia yang berhasil menyelenggarakan agenda kita di siang hari ini, kepada Divisi Dakwah dan Sosial Yayasan Ashifa yang bekerja sama dengan IKASA, alumni Ashifa, yang alhamdulillah di siang hari ini bisa menghadirkan Mas Ari Untung. Assalamualaikum Mas Ari. Alhamdulillah bisa bergabung membersamai kita semua di siang hari ini. Dan ini merupakan kebanggaan bagi kami, Yayasan Ashifa sudah bisa bersilaturahim dan tentu saja tadi banyak mendengarkan inspirasi-inspirasi, motivasi-motivasi buat kami semua yang ada di Yayasan Ashifa khususnya, kemudian para alumni Ashifa dan umumnya bagi masyarakat bangsa Indonesia ini. Di kesempatan yang singkat ini, kami hanya ingin menyampaikan bahwa Ashifa dengan narasinya adalah membangun peradaban, tentu saja membangun peradaban robbani, membangun peradaban gemilang, ini selalu kita gaung-gaungkan, dari awal berdirinya Ashifa sampai sekarang, sehingga mudah-mudahan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan tentu saja tidak lain dan tiada bukan dalam rangka membangun generasi peradaban robbani ini. Nah, berbicara peradaban robbani pasti sangat erat kaitannya dengan kata-kata hijrah. Karena sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa hijrah itu di dalam Al-Quran sangat banyak sekali disebutkan, bahkan tersebar dalam berbagai surat dan berbagai ayat. Para mufassirin menjelaskan ada kurang lebih 27 ayat yang berbicara tentang hijrah. Kalau peristiwa-peristiwa yang lain itu spesifik dalam surat-surat tertentu. Misalkan perang Badar dalam surat Al-Anfal, kemudian pembebasan kota suci Mekah dalam surat Al-Fat atau An-Nasr, dan perang-perang yang lain. Perang Khandaq itu disebutkan khusus dalam surat Al-Ahzab. Tetapi kalau kita lihat berkaitan dengan hijrah, itu tersebar dalam berbagai surat dan berbagai ayat. Sampai disebutkan para mufassirin ini ada 27 ayat yang berkaitan tentang hijrah. Berarti kalau kita berbicara hijrah, berarti kita berbicara memulai peradaban robbani ini, memulai peradaban Islam, memulai peradaban yang namanya kota suci Madinah Al-Munawwaroh. Dan kalau kita menyimak apa yang tadi dibacakan oleh pembaca Al-Quran, sari tilawah Al-Quran, itu disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 40, disebutkan bahwa barang siapa yang waman yuhajir fi sabilillah, barang siapa yang berhijrah kepada Allah muragaman katsira, dia akan mendapatkan yang namanya keuntungan yang sangat banyak. Jadi orang-orang yang hijrah ini janji yang diberikan oleh Allah akan mendapatkan keuntungan yang banyak, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Bahkan di ayat terakhir ini dijelaskan, di ayat terakhirnya di surat An-Nisa ayat 40 ini, barang siapa yang berhijrah fi sabilillah, karena Allah dan Rasulnya, maka kemudian summa yudrikhul maut, kemudian dia meninggal dalam kondisi sedang menuju sebuah tempat hijrahnya, faqad waqa'a ajrohu, maka Allah akan memberikan pahala hijrahnya walaupun belum sampai kepada tempat tujuan hijrah. Sehingga dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan cerita tentang berdebat malaikat tentang orang ini yang sudah membunuh 99, kemudian bertanya kepada pendeta, kemudian kata pendeta kamu tidak akan diterima taubatnya, akhirnya dibunuh lagi, akhirnya 100
sempurna 100 membunuh orang tersebut, kemudian datang ke orang alim, ke orang bijaksana, kemudian disuruhlah untuk berhijrah ke sebuah tempat. Akhirnya pemuda ini berangkat menuju tempat tersebut dan belum sampai tujuan sudah meninggal duluan. Nah, malaikat berdebat. Ini bagaimana pemuda ini, apakah masuk surga atau masuk neraka? Ternyata setelah diukur, dia lebih dekat ke tempat tujuan hijrahnya, hanya beda satu jengkal atau satu hasta gitu disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Artinya, ya teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya, para asatidz semuanya, artinya janji dari Allah Subhanahu wa taala bukan hanya di dunia saja, bukan hanya sekedar kenikmatan dunia atau karunia dunia saja yang dijanjikan oleh Allah. Orang yang senantiasa istiqomah dalam hijrahnya ketaatan kepada Allah, tetapi juga janji nanti di akhirat kelak. Nah, mudah-mudahan semangat spirit hijrah, spirit peradaban robani ini tetap kita gaungkan, khususnya hari ini segmennya adalah kaula muda, ya anak-anak muda. Kalau kemarin segmennya lebih umum yang sudah disampaikan oleh Ustadz Ahmad Heriawan, ya di sesi sebelumnya, dan sesi hari ini atau siang hari ini khusus untuk segmennya kaula muda, dan alhamdulillah kita juga bisa menghadirkan ya pembicara yang sangat luar biasa, menginspirasi kita semua kaitannya dengan hijrah, ya. Sampai sempat nama acara kita juga kan berkonsultasi dulu kepada pemilik ya hak cipta nama hijrah ini gitu ya. Seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, jazakumullah khairan katsira, kepada semua pihak yang terlibat, terlebih khusus lagi juga kepada pembicara Mas Ari Untung yang insya Allah akan memberikan banyak motivasi, inspirasi kepada kita semua. Aku qouli hadza astagfirullah li wa lakum wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.